Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Buana Channel, tak terasa kita sudah menginjak pada episode ke-15 yang berjudul Turunnya Wahyu ke Prabon. Nah, sahabat Buana Channel, selamat menyaksikan episode ke-15 ini. Bantuan pasukan gerilyawan. Arya Bareksa juga menyarankan kepada Jakatingkir untuk menemui Kebo Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar pegunungan Prawata. Jakatingkir sangat berterima kasih atas semua bantuan dari Arya Bareksa. Namun Jakatingkir tidak langsung ke pegunungan Prawata. Dia ingin berziarah ke Patilasan Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Petilasan tersebut terletak di Alas Ketonggo atau Hutan Ketonggo. Pada zaman sekarang Alas Ketonggo terletak di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Alas Ketonggo dikenal dengan nama lain Palerman Sri Gati. Di tempat inilah Brawijaya V atau Bri Kertabumi menanggalkan pakaian kebesarannya dan menjadi rakyat biasa. Dari Palerman Sri Gati, Brawijaya V berjalan ke selatan menuju puncak Gunung Lawu. Di puncak Gunung Lawu, Bri Kertabumi atau Brawijaya V muksa. Baik, sekarang kita kembali ke Jakatingkir bersama ketiga sahabatnya, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil. Setelah 3 hari 3 malam di pemukiman gerilyawan Majapahit, Jakatingkir dan ketiga sahabatnya melanjutkan perjalanannya ke Alas Ketonggo. Kini perjalanannya diiringi oleh sebagian gerilyawan yang hendak membantu. Dalam babat Tanah Jawa, iring-iringan kapal Jakatingkir digambarkan dengan tembang megatruh sebagai berikut. Sigro milir sang gedhek si nangga bajul kawan dasa kang jageni ing ngarsa miwah ing pungkur tanampi ing kanan kering sang gedhek lampahnya alon, yang artinya mengalirlah segera perahu rakit yang disangga buaya, 40 yang menjaganya di depan dan di belakang, juga berada di kanan kiri. Perahu rakit pun berjalan perlahan. 40 buaya sebenarnya hanyalah penggambaran 40 gerilyawan yang menyertai Jakatingkir dan ketiga sahabatnya dalam melanjutkan perjalanannya. 40 prajurit pilihan ditambah prajurit yang lain mengiringi Jakatingkir
Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Jakatingkir beserta laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Padukuhan Butuh, di mana Kiai Ageng Butuh adalah pemimpin padukuhan dengan pangkat bekel. Malam itu Kiai Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Butuh. Kiai Ageng Butuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu keprabon, yaitu wahyu seorang raja berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintara. Wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Kiai Ageng Butuh menghambur menuju gedongan atau kandang kuda, menyambar seekor kuda di tengah malam buta. Kiai Ageng Butuh memacu kudanya, mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintasi langit menuju ke pinggir padukuhan. Dan tepat di pinggir bengawan, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Kiai Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti ketika beberapa orang bersenjata menghadangnya. Kiai Ageng memincingkan matanya, melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Kiai Ageng ditanya, siapakah beliau? Kiai Ageng memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Dan giliran Kiai Ageng yang balik bertanya, siapakah mereka? Para penghadang Kiai Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Jakatingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Jakatingkir disebut-sebut, Kiai Ageng Butuh terkejut. Cepat beliau meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Jakatingkir kini tengah berada. Kelima orang nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Kiai Ageng bahwa beliau melihat wahyu keprabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Kiai Ageng Butuh ke tempat di mana Jakatingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima gerilyawan berikut Kiai Ageng Butuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur, nampak seberkas cahaya tengah mengambang, berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Kiai Ageng Butuh tidak sangsi lagi dengan Jakatingkir, putra sahabatnya Kiai Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya. Itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip Kiai Ageng Pengging. Dan Jakatingkir mendadak terjaga dari tidurnya.
Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Jakatingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan. Manakala tak jauh dari tempat tidurnya, ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Belum reda keheranan Jakatingkir, salah seorang dari 6 orang yang tengah tercengang melihatnya menghambur dan memeluknya. Keheranan Jakatingkir semakin bertambah, namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Putuh, sahabat karib ayahandanya, Ki Ageng Pengging, Jakatingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwasannya Jakatingkir kini telah terpilih menjadi Raja Tanah Jawa. Kala Jakatingkir tertidur, cahaya Wahyu Keprabon telah jatuh di atas kepalanya. Jakatingkir kembali dicekam rasa heran antara percaya dan tidak percaya. Namun melihat keseriusan Ki Ageng Putuh, keraguan Jakatingkir luruh juga. Malam itu Ki Ageng Putuh banyak memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi Jakatingkir. Satu hal yang beliau tekankan agar Jakatingkir menauladani ayahandanya Ki Ageng Pengging yang dikenal sabar dan legowo. Jika kelak Jakatingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Putuh melepas kepergian Jakatingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Demikian sahabat, kisah turunnya Wahyu Keprabon kepada Jakatingkir. Sampai di sini episode ke-15, dan saya mengharap kepada sahabat untuk menantikan kisah selanjutnya pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjing bidal gumuruh saking dwaraka negeri